ketika mereka di dalam neraka saling menuduh atau saling menyalahkan. Karena memang kalau sudah masalah pasti saling menyalahkan. Tapi kalau beruntung, baru saling mengklaim saya yang ini usaha saya. Kalau beruntung saya tuh, kalau rugi kamu, gitu ya. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi kalau seandainya dulu kita mau berpikir, mau mendengar dan mau berpikir, kita tidak masuk ke sini. Fa'tarafu bidzambihim. Saat itu baru mereka mengakui dosa-dosa mereka. Cuman apa daya? Fasuhqan li ashabis sa'ir. Penduduk neraka itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauhlah para penduduk neraka yang menyala-nyala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bila diamati dan kita baca tafsir para ahli tafsir, datang pada satu kesimpulan seperti yang diriwayatkan oleh Hakim At-Tirmizi, tetapi tidak diketahui tidak ada yang meriwayatkan ini kecuali yang disebutkan tambah sanad. Ya, bahwa Nabi SAW mengatakan orang kafir itu tidak punya akal. Artinya apa? Mereka tidak menggunakan akalnya dengan baik atau dengan benar. Tapi tidak sabit ini dari Nabi SAW. Tapi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka punya akal, cuma tidak menggunakannya dengan cara yang hak. Sebab apa? Mereka awalnya tidak mau mendengar. Kalau tidak mau dengar, apa yang mau dipikirkan? Tidak mau mendengar, apa yang mau ditadaburi, apa yang mau dipahami. Mendengar aja tidak mau. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengingatkan kita bahwasanya orang-orang kafir itu rata-rata mereka mengaku bahwasanya mereka lah yang hebat. Betul kan? Orang kafir mengatakan dalam kehidupan dunia ini mereka yang hebat. Allah sebutkan, ceritakan dalam banyak ayat bagaimana penentang para nabi dan rasul selalu mereka mengatakan ma naraka taba'aka illa allazina hum araziluna badiyar ra'i. Kami tidak melihat yang mengikuti wahai Nuh alaihissalam kecuali orang-orang yang hum araziluna, orang-orang rendah, badiyar ra'i, yang otaknya atau pikirannya sangat primitif, rendah. Orang-orang nomaden, orang-orang tidak berbudaya menurut mereka, orang-orang yang ketinggalan, yang tidak menggunakan otaknya sedikit pun, bahasa orang sekarang ya. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang hebat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat demikian juga dengan falamma qudiyal amru, setelah diputuskan keputusan pada hari kiamat, qala allazi nastud'ifu lillazina, apa lagi? Lillazina nastakbaru inna kunna lakum taba'an. Orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menganggap dirinya besar-besar, para petinggi, kunna lakum taba'an, kami dulu pengikut kalian. Fahla antum mughduna anna min azabillahi min syai'. Bisa tidak kalian sekarang menghalang kami dari azab Allah? Sikit-sikit jadilah. Bisa?
Tidak bisa. Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sekarang ini tidak ada lagi kita berbantah, kita sedih, kita marah, atau kita sabar. Tidak ada gunanya sekarang. Tidak ada jalan keluar dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT, pertanyaannya sekarang, orang-orang kafir yang merasa hebat di hadapan para utusan Allah, orang-orang yang menentang kebenaran di hadapan para warasatul anbiya, para ulama yang menegakkan kebenaran, orang-orang yang dulu merasa pintar sampai menuduh para nabi itu fi safahatin, orang-orang dungu, orang-orang bodoh. Ternyata di akhirat mengakui bahwa mereka tidak berpikir, tidak berakal. Law kunna wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andainya kami mau mendengar, kita mau mendengar, mau memikirkan, tidak masuk neraka kita. Ternyata mereka tidak berpikiran. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kenapa tidak sedikit kaum muslimin kita ini masih mau meniru cara berpikirnya orang-orang kafir, kagum dengan keberhasilan mereka. Mereka di dunia terlihat maju, padahal sebenarnya kalau kita ingin maju, jangan ekor dari belakang. Antum kalau nak mendahului, ngekor dari belakang terus. Antum kalau nak maju, nak mendahului, ngekor dari belakang terus. Tak paham. Lampu dah hidup ya. Dah hidup lampu dah. Nah. Kalau nak maju, jangan ikut. Jangan ikut orang, ikut kita. Sebab mereka sendiri ngaku di akhirat tidak hebat. Justru orang-orang yang mereka hina dan cela, yang mereka rendahkan dan caci, bahkan diperangi oleh mereka, harus diakuinya mereka adalah orang-orang hebat. Ya, kami tidak berpikir, mereka. Nah, kalau ahli neraka mengaku tidak berpikir, berarti ahli surga? Ustaz, kalau ahli neraka tidak berpikir, berarti ahli surga? Berpikir. Kalau ahli neraka ngaku tidak mau mendengar, berarti ahli surga? Orang-orang yang mau mendengar. Ini pelajaran bagi kita. Jangan seperti orang-orang kafir. Karena orang kafir itu nanti akan mengakui bahwa mereka tidak hebat. Dan kita yang mengekor ke mereka nanti akan menyesal. Wa id ta'abarra alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u wa ra'u al'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti itu, orang-orang yang diikuti, orang-orang yang tak dapat hidayah tapi ikuti, berlepas diri dari orang-orang yang mengikutnya. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah segala tali hubungan di antara mereka. Besok di akhirat kan saling melepas diri ya. Iya. Antum udah istri sendiri, udah punya istri belum? Sudah. Sekarang sayang kan? Tiap hari tidak mau lepas. Ya tak? Besok di akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari lari seorang dari saudaranya,
dari ayah dan ibunya, dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu setiap orang punya urusan berat yang tidak bisa membantu orang lagi, kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang berkasih-kasih di dunia ini nanti di akhirat saling memusuhi, kecuali orang-orang yang membangun kasih sayangnya di atas takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana anatomi berpikirnya orang-orang kafir itu sehingga mereka tidak berhasil di dunia ini, sehingga gagal di akhirat nanti, supaya kita tidak mengikutinya. Karena kalau kita tidak mengenal cara berpikir mereka yang gagal itu, kadang-kadang terikuti tanpa kita sadari. Allah sudah ingatkan dan sudah rekam masalah tersebut di dalam kitabnya Al-Quranul Karim, dan Nabi-Nya SAW sudah ceritakan itu pula kepada kita dalam hadis-hadisnya Al-Hakim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di antara cara pandang dan berpikirnya orang-orang atau yang mendasari ahli al-batil dan ahli al-jahiliyah dan kesesatan itu, mereka pertama tidak memfungsikan panca inderanya dengan baik. Jadi wara'aitahum yanzuruna ilaika wa hum la yubassirun. Memandangnya, memelotot sama kita tapi tidak nampak kita sama dia. Dia lihat tapi tidak nampak. Dia dengar tapi tak masuk. Jadi salah satunya dalam ayat yang dibacakan dalam judul tadi adalah surah Al-Mulk ayat 10, "Lau kunna wa qalu lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Ternyata mereka tidak mau mendengar, tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dulu orang-orang Quraisy ketika Nabi berdakwah, mereka masukkan sumbat telinganya dan palingkan orang-orang dari mendengarkannya, gitu kan? Bahkan di datang musim haji, di batang pasar-pasar Uqad dan Zilmajaz, mereka propaganda, jangan sampai bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai duduk di majlis Nabi alaihi salatu wasallam, jangan ikut pengajian. Pengajian tak ada tu dia. Ya sama, pengajian juga lah namanya. Jangan ikut pengajiannya, sebab kalau kalian dengar nanti tersihir. Maka kebanyakan orang termakan oleh propaganda itu. Kebanyakan. Makanya mengikut kebanyakan manusia, akibatnya tersesat. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau taati sebagian besar manusia, mayoritas, mereka akan sesat kamu dari jalan Allah. Karena yang bertahan sampai ke final itu, lebih banyak. Betul ya saya? Lebih sedikit ya? Betul itu? Pertama 32. Ada 32 enggak? 32 tim. Habis itu 16 besar. Habis itu 8 besar. Tidak pernah main nampaknya. Habis itu 4 besar. Habis itu tinggal 3 lagi. Jadi yang menang tak banyak. Yang menang tak ramai. Yang bertahan itu tak banyak. Apalagi di zaman-zaman penuh dengan
Fitnah. Zaman-zaman jauh dari ilmu. Zaman jauh dari ilmu. Berat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Orang jahiliyah dulu kenapa jahiliyah dia? Jauh dari ilmu. Jauh dari masa kenabian. Jauh dari para ulama. Tokoh agamanya ramai. Tapi ulama yang benar-benar berilmu, yang mewarisi ilmu Nabi, hampir-hampir tidak ada. Jadi kalau yang bicara agama ramai. Antum tidak tahu, mereka kalau ceramah agama pada pandai-pandai semua tuh. Di masa jahiliyah masa ada penceramahnya tak? Ada apa enggak? Antum tidak pernah masuk masa jahiliyah, itu masalah tahu. Mereka tentu. Buktinya mereka memakai simbol keagamaan. Ka'bah kan di tangan mereka. Ka'bah dimuliakan apa enggak? Dimuliakan. Dimuliakan Ka'bah. Kalau dimuliakan Ka'bah tandanya apa? Ustaz, kalau masjid masih dimuliakan tandanya orang masih? Subhanallah. Andainya di tempat ini masjid masih dimuliakan orang, masih dibersihkan, masih diapakan? Apa namanya? Berarti tanda? Tanda apa? Nah, tanda masih ada agama di situ. Kalau masjid sudah dikunci dan robohkan semua, masjid tak ada, gereja tak ada, sempurna tak ada, tanda nggak ada agama lagi. Jelas? Jadi Ka'bah masih dimuliakan, masih haji masih ditunaikan, berdoa masih ada, berarti masih ada agama? Ada. Kalau ada agama, ada pemimpin agamanya? Mesti ada. Cuman seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak cabut ilmu tiba-tiba diambil, tidak. Lakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Ilmu diambil dengan wafatnya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai tidak tinggal satu alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Akhirnya yang menjadi pemuka-pemuka agama tentunya adalah orang-orang jahil. Kenapa jahil? Ya tidak berilmu, bukan karena tidak cerdas. Cerdas tidak berubah, Syekh. Kecerdasan tidak berubah, ilmu saja yang berubah. Orang cerdas ada selamanya. Kalau tidak bisa hidup antum. Jelas ya? Antum nak berunding satu suku dengan suku yang lain, perlu cerdas tidak? Harus cerdas tidak? Syekh, tidak perlu. Ya Allah ya Rabbi, antum nak berdagang perlu cerdas tidak? Perlu. Kurang-kurang cerdas libas orang kita. Iya. Kalau tidak cerdas payah ngitung duit. Jadi kaum muslimin dan muslimat, orang cerdas selalu ada. Masalahnya orang berilmu yang kurang. Akhirnya ketika tidak ada ilmu lagi mereka, ketika tidak ada ulama lagi mereka, ketika tidak ada ulama, siapa yang diangkat? Orang-orang jahil. Orang jahil tapi cerdas. Orang jahil tapi cerdas. Nah, mungkinlah orang-orang yang tidak berakal ini diangkat, orang-orang yang tidak, orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang akal rendah kan mungkin diangkat jadi pemimpin agama. Mungkin? Tidak mungkin. Pasti yang cerdas, cerdas. Andainya dulu ada gelar doktor waktu itu, dan profesor doktor yang angkat waktu itu. Cuma waktu itu kan tidak ada gelar itu kan. Nah, yang tidak ada, yang ada adalah ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nampak Ustaz? Nampak itu? Apa yang nampak? Mereka agama masih hidup, tetapi tidak dengan ilmu. Hanya mereka sesat. Nah, lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini sering untuk mendengar seperti ini dari saya kan, kronologisnya. Mereka tidak mau mendengarkan Nabi. Apa sebab tidak mau mendengarkan? Bukan. Merasa dirinya lebih hebat. Antum kalau tidak mau ngaji lagi,
Sebabnya adalah satu, karena sudah merasa lebih hebat. Dua, karena pemalas. Iya kan? Pemalas. Jadi mereka merasa lebih hebat. Apa buktinya? Nanti mereka akan mengatakan ketika turun Al-Quran, "Law nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim." Kenapa Al-Quran ini turunnya ke Muhammad? Harusnya diambil pembesar dari salah satu dua negeri besar ini, Makkah atau Taif. Sebenarnya kan itu alasan aja kan. Andainya Allah pilih bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan juga mengucapkan hal yang sama. Karena kekufuran itu sama alasannya. Ma'asyiral kiram. Habis waktu saya? Hah? Gimana? Nanti lebih panjang sambungannya. Baik. Satu, mereka tidak menggunakan panca indera yang Allah berikan berupa nikmat untuk digunakan dengan sebenarnya. Yaitu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ternyata orang-orang hebat yang menurut kita punya kerangka berpikir. Kan kita meniru metodologi berpikir mereka kan? Penelitian-penelitian kita dibangun di atas teori-teori penelitian mereka. Teori-teori ilmu kita dibangun di atas teori ilmu mereka. Bukan hanya sekedar duniawi, sampai ke bagian ilmu agama kita juga mengambil kerangka berpikirnya mereka kadang. Sehingga dengan demikian kita harus sadar sekarang bahwasanya kaum muslimin dan muslimat, orang-orang itu sebenarnya tidak menggunakan akalnya dengan benar, tidak menggunakan telinganya dengan benar, tidak menggunakan matanya dengan benar, tidak menggunakan hatinya dengan benar. Mereka yang ngaku, kecuali antum tidak percaya dengan Al-Quranul Karim. Pertanyaan tidak percaya dengan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran yang mengatakan itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ayat yang sering dibaca oleh para khatib, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Teruskan. Jarang juga dibaca khatib nampaknya sekarang ya. Dulu sering baca khatib. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya telah kami siapkan untuk neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Mereka punya hati. Sebenarnya jantung nih ya, selalu diterjemahkan dengan hati. Tapi jantung hati lah. Mereka punya jantung hati. La yafqahuna biha. Tapi tidak paham. Nah sekarang antum angkat orang kafir lebih paham dari kita. Itu ya. Katanya orang kafir lebih paham dari kita umat Islam. Umat Islam yang belajar Al-Quran dan hadis langsung tidak paham. Yang paham adalah pakai kerangka berpikir orang-orang non-Muslim lebih hebat memahami Islam. Padahal mereka sendiri ngaku bahwa mereka tidak menggunakan akal, tidak mau mendengar. Allah sendiri yang menyebutkan. Dan Allah juga menyebutkan mereka tidak menggunakan akalnya untuk memahami. Walau a'yunun la yubsiruna biha. Nampak keterangan dibawa oleh para nabi dan rasul, khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka juga tidak mau beriman. Kan mereka minta tolong belahkan bulan, dibelahkan. Beriman mereka? Tidak. Kayak mereka yang minta kan? Kalau betul kamu pergi Isra Mi'raj, bulan Isra Mi'raj sekarang kan? Nah, kalau betul kau Isra, mereka perkarakan Mi'rajnya. Mi'raj mereka percaya aja kayaknya. Tapi yang perkarakan adalah sesuatu yang mereka jangkau. Maka orang jahiliyah itu sebenarnya lebih agak lumayan juga dibanding kita sebagian. Ya, orang jahiliyah tak masalahkan Mi'raj. Yang mereka masalahkan adalah Isra, karena Isra jangkauan pikiran mereka. Kita sekarang sering mempermasalahkan yang di luar jangkauan akal. Kadang berarti dari sisi ini orang jahiliyah kadang lebih
Lebih tahu diri daripada kita nampaknya. Ya mereka tidak masalahkan Mi'raj, itu kuasa Allah SWT. Ya kan? Tapi masalah Isra, kami pernah ke Baitul Maqdis, kami bisa melihat, kami bisa membandingkan, bisa menganalogikan, bisa mengkomparasikan. Kami berjalan sebulan, kamu masak 2/3 malam sampai, gitu kan? Mi'raj seperti yang pada apa namanya, tidak ada yang mereka masalahkan Mi'raj. Sebab apa? Mereka tahu itu di luar jangkauan akal, mereka terima. Kita sekarang permasalahkan Allah di atas atau tidak, Allah turun atau tidak, pada di luar jangkauan akal. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Orang jahiliyah kadang-kadang lebih lebih hebat pula dari kita lagi. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat. Azan dulu. Baik. Siapa yang azan saya? Baik, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu
Allahumma rabbana kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sama sekali tidak mau menggunakan al-hawas, yaitu indera mereka, sehingga mereka menyesali itu nanti di akhirat. Seperti yang disebutkan dalam dua ayat tadi, surat Al-Mulk ayat 10 dan surat Al-A'raf ayat 179. Kemudian yang ketiga, orang-orang musyrikin, karena kalau tidak menggunakan akal dengan sebenar-benarnya, mesti mudah percaya pada dongeng-dongeng, cerita-cerita yang dikarang. Makanya selalu kalau ada cerita-cerita aneh, kan ada cerita-cerita aneh kadang kan. Apa contohnya? Hah? Apa contohnya? Ada contohnya? Ya, bahwa misalnya saking walinya Ustaz Dasman itu bisa tiap hari bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dongeng-dongeng seperti ini mudah dipercayai oleh mereka. Mudah dipercaya. Apa sebab? Sebab akal sehat tidak lagi digunakan. Maka dipergunakanlah percaya dengan ini. Sedikit aja dikatakan, oh, kalau ustaz-ustaz syekh-syekh kami itu, dia sudah tahu amalnya diterima. Kalau ustaz-ustaz kalian tidak tahu dia amalnya diterima, kan tidak ada wali dari syekh kalian tidak ada wali. Syekh kami banyak wali. Banyak walinya. Ada wali yang tidak salat, ada wali yang tidak puasa, ada wali yang tidak pergi salat Jumat. Hah? Ada juga wali yang gila kadang. Subhanallah kaum muslimin. Ini akibat daripada tidak menggunakan akal sehat. Sebab kalau akal sehat berjalan, orang-orang hebat seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, kemudian istri-istri Nabi Aisyah, ahabbun nasi ilaih, orang yang paling dicintainya. Bahkan setiap hari setelah suaminya wafat, Aisyah tinggalnya di mana? Setelah Nabi wafat, Aisyah tinggalnya di mana? Tidak tahu, di Madinah. Bilang aja Madinah, kan gitu aja kok repot. Tinggalnya di Madinah, di kamarnya tempat Nabi dikuburkan. Coba setiap hari Aisyah kira-kira menyebut nama Nabi enggak? Kok antum ragu sih? Antum tiap hari nyebut nama Nabi sering lah. Masa Aisyah enggak nyebut nama Nabi? Itulah enggak guna nampaknya. Kita tiap hari nyebut nama Nabi, iya kan? Dalam setiap salat berapa kali? La haula wala quwata illa billah. Masa 2 kali? Subuh berapa rakaat? Hah? Subuh berapa rakaat? Nah, Allah. Dah lupa subuh, tak tahu lagi. Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Subuh salatnya 2 rakaat. Ini enggak bakal tak selesai malam ni nampaknya kerja kita. Nanti lambat. Subuh 2 rakaat. Berapa kali nama Nabi disebut? Masa 1. Nah, coba ulang lagi bacaannya. Kalau dia dari awal tak selesai nanti. Di tahiyat saja. Coba asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar
sekali. Sudah itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah 5 kali tu di subuh aja. Masa Aisyah tak ada nyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak bersalawat ke Nabi alaihi salatu wassalam. Dia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tidak ada satu pun Aisyah mengakui saya bertemu Nabi setiap hari. Tiba-tiba antum tak dari mana turunnya bisa bertemu Nabi setiap hari. Nah, orang yang tidak menggunakan logika sehatnya, kan dia hebat, selawatnya mantap, dia punya selawat karangan sendiri, lebih hebat dari selawat Makanya orang-orang jahiliyah itu gampang ditipu dulu. Ya, kita kan tidak jahiliyah kan. Nah, orang-orang jahiliyah dulu gampang ditipu karena apa? Karena tidak lagi menggunakan hawas, panca indera tidak berfungsi, akal juga tidak digunakan dengan benar, sehingga cerita-cerita orang tua-tua itu dipercayai. Lewat orang di lembah itu, woi saya dengar batu bercakap di situ. Datang pula yang kedua, dengar juga batu bercakap di situ. Akhirnya batu jadi disembah. Nah, jangan-jangan batu itu bilang, di tempat sana ada batu saya lagi, anak saya di sana. Nah, disembah lagi. Maka seperti diceritakan oleh Abu Raja Al-Utaridi di masa jahiliyah dulu katanya. Kan baru setelah Islam baru paham dia, setelah dapat hidayah baru paham ditipu-tipu itu. Setelah dapat hidayah baru paham. Kami zaman jahiliyah dulu, kalau kami dapatkan batu yang menakjubkan, kami jadikan Tuhan, disembah. Bila dapat batu lain yang lebih bagus, ini dibuang. Masa Tuhan dibuang-buang ya? Bisa diganti-ganti Tuhannya. Kan tidak berfungsi lagi kaum muslimin dan muslimat. Bahkan kalau kami tidak dapat apa-apa, kami buat guntungan tanah. Habis itu peras susu kambing disiramkan situ supaya agak agak keras. Akhirnya dibentuk sehingga jadilah pula Tuhan bentukan sendiri. Jadi Tuhan itu produk manusia. Akibat dari tidak berjalannya akal. Kalau dikatakan hati-hati nanti kualat. Kan itu bahasanya. Hati-hati jangan sembarang ngomong. Kamu kan belum sampai kajinya. Jadi kalau sampai kajian tidak akan sampai kaji. Insya Allah tak akan sampai kaji ke situ. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian untuk orang-orang yang tidak berilmu mudah sekali kelabui dengan alasan jangan banyak tanya. Kalau banyak tanya itu begini-begini. Nah, gitu kan? Dengan dapat murid di depan guru harus patuh. Pokoknya tidak boleh berpikir sama sekali. Akhirnya menyebarlah berita-berita, dongeng-dongeng palsu-palsu tadi, cerita-cerita nenek moyang. Awak kalau ikut cerita-cerita nenek menjelang tidur dulu, masya Allah, cerita mat telur burung Garuda tu mat sebesar rumah. Jalan puas saya berjalan mencari, tidak jumpa. Sebesar rumah dia cerita menjelang tidur dulu. Amak cerita terus kan, habis itu tertidur tu. Itu telur burung. Bahasa kampung saya burung tolu buang gaudo. Ongge, telungge. Kalau sempat tak belajar kita akan terbayang terus bahwa telurnya sebesar rumah. Ya, cita-cita legenda dulu tu banyak. Nah, ini yang dijadikan sebagai alasan dalam beragama. Akhirnya mereka tidak menggunakan tidak menggunakan akal sehatnya tadi. Ma'asyiral kiram ni rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akibat dari tidak menggunakan akal sehat itu pula mereka kadang-kadang menggunakan jasa-jasa para dukun. Jasa-jasa dukun dan tukang sihir. Kemudian di antara cara yang dilakukan, cara berpikir atau tidak berpikir sebenarnya, mereka hanya mampu mempercayai sesuatu yang tadi yang nampaknya tidak dipercayai, tapi kadang-kadang menuntut sesuatu yang pembuktian yang nyata. Seperti kanak-kanak
Kalau tidak ditengokkan ke dia, tidak percaya dia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Anak-anak, ketika kita janjikan nanti belikan pistol ya katanya kan, tapi tinggal rumah dulu. Nangis dulu sampai pistolnya dibelikan. Kan tidak pikir anak tuh. Nah orang-orang itu juga gitu. Dulu mereka, seperti Allah cerita dalam surat Al-Isra ayat 90 sampai 93, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kami tidak akan beriman kepada Muhammad sampai engkau mengalirkan air dari perut bumi kepada kami. Tidak nanti. Walaupun nanti dibuat juga tidak akan mau mereka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Atau kau punya kebun dari korma, dari anggur. Ya, seperti orang minta mukjizat tadi. Nah, di tengah-tengahnya mengalir sungai-sungai. Autus kita sama kama za'amta, atau kau jatuhkan langit. Wah. Jatuh langit berarti mati bersama lagi. Nah, kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau bukan Allah Ta'ala itu katanya. Suruh Allah Ta'ala langsung turun ke bumi ini. Baru kami percaya. Jadi turunkan Allah dan malaikat-malaikat itu. Luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Au yakuna laka baitun min zukhrufin, atau engkau punya rumah dari perhiasan-perhiasan yang besar. Au tarqa fis sama', atau engkau yang terbang ke langit. Pokoknya semuanya mukjizat. Walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Kami tak akan beriman kepada mantra-mantra yang kau bacakan ini sampai kau turunkan sebuah kitab yang kami langsung baca. Ingin pula mereka langsung mendapatkan kitab itu. Maka Allah katakan kepadanya, qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasulah. Maha suci Rabbku, aku ini hanya sekedar Rasul ini utus. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, saya tidak punya kuasa untuk itu. Kalau itu yang kalian minta, saya tidak punya kuasa. Allah katakan kepadanya, itu kan kuasa saya hanya utusan. Kalau Allah inginkan, Allah bisa. Tapi kalau Allah tidak inginkan, saya tidak bisa nuntut. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini juga sudah terjadi dulu dengan Nabi Musa. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tak akan beriman kepadamu sampai melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga kepada Nabi Isa, Bani Israel meminta, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Sanggup enggak Rabbmu menturunkan hidangan dari langit? Subhanallah. Setelah diturunkan, mereka beriman semua? Enggak juga. Makanya Allah azab dengan siksaan yang tidak disiksa selain mereka. Seperti itu. Ini akibat daripada tidak pikirannya tidak lepas dari sekedar yang nampak. Dan kalau ini diikuti kaum muslimin dan muslimat, maka susah kita mengimani apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah beritahukan begini, lalu kita kiaskan kepada yang nampak. Akhirnya apa? Terjadi penolakan terhadap apa yang Allah turunkan. Apa yang Rasul ceritakan dan terangkan. Sebab apa? Kita akan membandingkan dengan yang nampak. Masa yang tidak nampak dibandingkan dengan yang nampak. Surga saja, kalau kita bandingkan dengan apa yang ada di dunia, nilainya berubah turun jauh daripada surga sebenarnya. Tapi kalau seandainya antum percaya dengan berita yang disampaikan oleh Nabi SAW, Allah dalam hadis qudsi mengatakan, inni a'dadtu li ibadiyas salihin. Sesungguhnya aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at. Surga yang isinya tak pernah terlihat oleh mata, wala uzunun sami'at. Tak pernah pula terdengar oleh telinga. Tidak ada yang pernah menceritakan seperti itu.
wala khatar ala qalbi bashar, dan tak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Apapun keindahan yang kau bayangkan, tak akan terbayangkan surga yang sebenarnya. Kalau ini gambaran yang kita yakini, semangat untuk mendapatkan lebih tinggi. Tapi kalau terbayang nanti alam bidadari seperti pergi ikut kontes-kontes itu, apalah. Orang-orang tak tahu kita kan. Cantiknya cepat habis. Padahal nanti bidadari antum nak tahu ya. Antum tahu tak bidadari? Sedikit aja berita tentangnya. Kalau dia mengerling ke permukaan bumi ini, tak hangus kita terbakar oleh kerlingannya. Kalau meludah dia ke dalam samudra, sekali meludah, manis seluruh samudra itu. Akhirnya antum takut jadi dengarnya. Ya takut kena penyakit gula antum. Hah? Nah, maka antum harus tahu lagi berita tentang surga. Semakin banyak antum baca berita tentang surga, antum semakin semangat untuk masuk surga. Apa sebab? Di surga itu tidak ada sakit, tidak ada haid. Kok bilang haid antum? Dia belum menikah kok bilang itu. Sudah. Belum, penasaran aja. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tidak ada penyakit di sana. Bahkan tidur pun tak ada. Apa sebab? Orang bahagia tak mau tidur dia. Di neraka pun tak ada tidur. Sebab orang susah juga tidak tidur. Antum pilih, tidak tidur karena bahagia atau tidak tidur karena susah? Ayo. Bahagia, alhamdulillah. Maka gunakan akal yang sehat untuk memikirkan dengan cara apa? Mendengar dari Nabi, mendengar dari Allah, mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti. Jangan ikut cara berpikir orang jahiliyah. Mereka selalu membandingkan dengan yang nampak. Kalau tidak sesuai dengan yang nampak, tak mau mereka terima. Itu masalah besar kita. Kemudian karena fungsi akal tidak berfungsi dengan baik, percaya dengan dongeng dan cerita-cerita aneh. Makanya berkata Imam Ibnul Jauzi atau selainnya, "Idza ra'aita ar-rajula idza aradta an tufarriq baina aqilin wa safih," apabila engkau nak bedakan mana orang yang berakal, mana orang yang dungu, fahqussa alaihi hikayat gharibah, ceritakan kepadanya dongeng-dongeng aneh. In saddaqaha fa'lam annahu safih. Kalau dia langsung percaya, pahamlah dia orang tidak menggunakan akalnya. Ya, antum subhanallah. Kalau sempat anak cerita ke antum, masya Allah selama 15 tahun di Madinah, ya saya selalu diselami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum langsung percaya ya? Hah? Antum tidak percaya, pasalnya saya tidak pakai sorban, itu masalahnya. Saya pakai sorban, pakai sal panjang-panjang, habis itu pandai pula bersandiwara depan antum. Masya Allah, saya merasakan kehadiran, rasa tangannya lembut selimut sutra, baunya lebih wangi dari kesturi, ya kan? Menangis pula mata saya. Apa payah nangis? Kan tidak payah nangis lah. Kan bintang-bintang film kan mudah mereka nangis kan? Antum tidak pernah nangis ya? Coba nanti kita buat apalah pementasan. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Yang biasa mentas bisa dia kapan nangis, kapan tertawa bisa dia, iya kan? Tidak pandai antum? Tidak pandai? Antum tidak boleh tanya nampaknya saya. Tanya gitu aja kok marah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau dia langsung benarkan kisah-kisah aneh, ketahui dia tidak memfungsikan akalnya. Tapi kalau seandainya dia bertanya dulu, ini ada bukti fisiknya enggak? Tidak ada bukti fisiknya, ada dalil atau tidak? Karena yang bisa, kan kalau nampak kan bisa deteksi kan? Ya, mana bukti fisiknya? Enggak ada. Terus alasan logisnya apa? Apa alasan logisnya? Antum bertemu dengan Nabi tiap hari, Sadasman. Karena saya anak yatim. Kasihan Nabi sama saya gitu ya.
Banyak anak yatim zaman Nabi, anak yatim mulia-mulia pula lagi kan. Kan banyak anak yatim sahabat. Hah? Kenapa? Tidak keluar dia setiap hari menyapu kepala anak, ngusap kepala anak yatim. Ada. Atau karena Ustaz itu penting nanti jadi dai terkenal nanti. Memang tidak. Mana lebih terkenal Abu Bakar daripada awak? Mana terkenal Abu Bakar lagi? Abu Bakar lagi. Abu Bakar menghadapi masalah-masalah pelik di masanya, masalah sulit, masalah umat. Ya kan? Orang-orang hebat tapi tidak mendapatkan itu. Masa antum tak ada mana dapat kaji, tiba-tiba dah dapat. Lalu antum supaya orang mempercayai ini jangan diceritakan kecuali pada yang paham. Siapa yang paham? Yang sepaham. yang sepaham. Kan anda mulai mengatakan bahwa syekhnya mensahihkan hadis, langsung nanya ke Nabi SAW. Imam Al-Bukhari saja. Imam Al-Bukhari, tuan-tuan tahu Imam Al-Bukhari? Tahu ya? Tidak ada orang di hadis sehebat beliau dari sejak beliau ada sampai hari ini. Tidak ada yang sehebat Imam Al-Bukhari. Tidak ada yang sehebat Imam Al-Bukhari rahimahullah sampai hari ini di hadis. Alhamdulillah beliau kalau nak mensahihkan hadis harus menggunakan kemampuan ilmunya, hafalannya, ketelitiannya, kemudian istikharah. Padahal dia menyalin kitab Sahih Bukhari itu salinan terakhir di Raudhah. Tahu Raudhah? Bukan, tidak masjid Raudhah, yang salah paham dulu. Bukan masjid Raudhah dekat Uswah, bukan. Bukan pula masjid RJ Raudhatul Jannah, bukan. Bukan masjid itu. Di Raudhah Asy-Syarifah, di Masjid Nabawi, antara mimbar Nabi dengan makam Nabi alaihissalatu wassalam. Paham tak? Di situ dia menyalin naskah terakhir Sahih Bukhari itu. Artinya finalisasinya di situ. Tak pernah beliau mengatakan Nabi tiap malam kusuk punggung saya, Ri. Nah ini Sahih ini Ri kan? Gitu ya? Ada Imam Bukhari mengklaim seperti itu. Makanya kaum muslimin kalau nak tahu orang cerdas tak cerdas, ceritakan kisah-kisah aneh. Kalau langsung percaya, insya Allah dia termasuk orang aneh. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian akibat daripada akibat dari yang keempat adalah menolak bukti-bukti yang sudah nyata. Bukti-bukti yang sudah nyata. Akibat taklid buta. Keterangan dari Allah dan Rasul jelas. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Mereka tidak pernah ada orang Arab di zaman itu dan sampai hari ini yang bergelar Al-Amin. Ada? Tuan-tuan, kok pada diam semua? Ini mati lampu hidup apa? Lampu hidup mati terus kenapa nih? Asya? Atau jangan-jangan antum yang telepon tadi? Hah? Enggak? Baik, kaum muslimin dan muslimat. Ada enggak orang di masa jahiliyah dulu yang digelar oleh kaumnya dengan Al-Amin selain Nabi? Enggak ada kan? Baik, yang menggelar itu siapa yang menggelarnya? Mereka sendiri atau Nabi yang mengajukan surat permohonan? Mana tahu Nabi mengajukan assessment ya untuk ikut pencalonan nama gelar Al-Amin. Sekarang kan itu sistemnya kan, ikut assessmentnya. Apa arti assessment? Hah? Uji apa namanya? Fit and proper test ya. Fit and proper test. Masya Allah. Saya kalau masih pakai seperti itu tidak bakal jadi pejabat nampak. Saya takut ikut. Takut tidak lulus.
Jadi biar tidak ikut aja lah ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, mereka sendiri yang menggelar Nabi SAW dengan gelar Al-Amin. Tidak ada orang lain sepanjang sejarah Quraisy sebelum Nabi dan setelah Nabi. Berarti ini bukti nyata atau tidak? Bukti nyata atau tidak? Heraklius saja, dalam pertemuan kita bulan yang lalu, Heraklius saja yang jauh di sana, tahu dia, kalaulah dia dengan sesama manusia tak berani berbohong, mana mungkin dia berani berbohong atas nama Allah SWT? Tidak mungkin. Ini kan bukti nyata ini. Bukti nyata apa enggak? Nyata. Tapi karena taklid buta kepada orang tua, nenek moyang, budaya dan ada istiadat yang berlaku, sampai pamannya Abu Talib sendiri, tahu enggak anak saudaranya itu jujur? Tahu sekali. Tetapi dia tidak mau. Kenapa? Taklid buta. Oleh sebab itu mereka tadi dalam ayat mengatakan wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Dicari-carilah alasan. Kenapa Al-Qur'an ini turun kepada Muhammad yang masih muda seperti ini? Kenapa tidak turunnya ke orang yang lebih dewasa? Pilih dari Mekah atau dari Taif. Ini sebenarnya alasan untuk tidak mau. Alasan untuk tidak mau menerima. Kalau bahasa orang kita sekarang mungkin begini. Kalau seandainya itu yang dimaksud oleh Nabi, pasti guru kami tahu itu. Pasti imam kami tahu itu. Ya kan? Pasti nenek moyang kami tahu itu. Makanya karena dia tahu, maka dia tinggalkan. Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bahkan mereka melarang Nabi SAW untuk membiarkan orang-orang yang menurut mereka orang-orang lemah, hamba-hamba sahaya, masyarakat biasa untuk bersama Nabi SAW. Itu pula syaratnya. Mau kami beriman Muhammad, tapi singkirkan mereka ini. Subhanallah. Singkirkan orang-orang lemah-lemah ini. Lalu Allah turunkan ayat dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha ila akhir al-ayat. Sabarlah kamu hai Muhammad bersama orang-orang yang berdoa berharap kepada Rabbnya di waktu pagi dan waktu petang. Nah, wala ta'du aynaka anhum turidu azinatal hayatid dunya. Jangan kau lewatkan, jangan kau lampaui pandangan matamu kepada mereka karena engkau menginginkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aqfalna qalbahu an zikrina. Jangan mau taat kepada orang yang kami buat lalai hatinya daripada zikir kepada kami, itu orang-orang kafir. Wattaba hawa, dan ikut hawanya. Wa kana amruhu furutah, dan perkara urusannya semuanya sia-sia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ayat ini mengisyaratkan kepada kita ada 3 jenis taklid yang tercela. Yang pertama adalah ta'zimu ta'atil aba'i wal ajdad, yaitu terlalu memuliakan, terlalu mentakzim nenek moyang. Mentakzim nenek moyang. Ini taklid yang tercela, yang menyebabkan orang-orang tadi tidak mau mendengar dan tidak mau memikirkan. Yaitu terlalu mentakzim, taat kepada bapak dan nenek moyang mereka. Ketika Nabi SAW berdakwah dan mereka menolak dakwah Nabi SAW berpaling padanya, mereka mengatakan seperti dalam surah Az-Zukhruf ayat 22 dan 23, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Kami telah mendapatkan bapak-bapak kami, nenek moyang kami, ala ummah, di atas suatu agama, dan kami hanya mengikuti apa yang mereka tinggalkan. Ya, sekarang ada kecenderungan orang, ya, jangan
berubah dari apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Ada, walaupun bertentangan terang-terangan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada yang dengan berani mengatakan segala amalan yang tak diwariskan dari ulama-ulama kita dahulu, yang sekampung dengan kita, sesuku dengan kita, semelayu dengan kita, jangan diikuti, karena itu ajaran menyesatkan. Subhanallah, Al-Quran dan hadis jadi menyesatkan, tradisi nenek moyang jadi hidayah dan petunjuk. Ya, sama. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Kami dapatkan seperti inilah yang dapat turun-temurun, dan kami hanya mengikuti hidayah mereka. Nabi SAW ditolaknya dengan itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Demikian pula tidak pernah kami utus sebelummu hai Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaryatin, di suatu negeri, min nazirin, seorang yang memberi peringatan, illa qala mutrafuha, kecuali para pembesar mereka. Ini kan pembesar lagi ya, orang cerdas lagi ini. Pembesar mereka, orang-orang senang, inna wajadna aba'ana ala ummah, kami menemukan orang-orang tua kami, nenek moyang kami di atas suatu agama. Ummah di sini maknanya adalah din, agama. Wa inna ala athari muqtadun, kami hanya mengikuti peninggalan mereka. Ini salah satu taklid buta yang dicela oleh Al-Quranul Karim, karena inilah yang menghalangi mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti ini pula yang akan menghalangi dakwah kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam sepanjang zaman. Karena kita tahu kaum muslimin dan muslimat, ya, sebagian besar kita tidak belajar agama dengan mendalam. Betul? Tidak ada. Sebagian besar umat Islam mengaji atau tidak? Ngaji atau tidak? Kok ragu tuan-tuan? Tidak pernah hadir kecuali sekali ini aja. Hitunglah nanti hadir di majelis kajian di dekat kampung kita. Dihitung nanti yang hadir ada 70, 30 atau 7 orang yang hadir. Nah, 7 kata orang. Padahal Masya Allah da'inya tamat luar negeri misalnya. Datang ke kampung. Ditanya berapa kakak di sini, Pak? Tanya Pak kepala desanya. Kalau kakak tidak kurang dari 400 kakak. Andainya satu keluarga satu datang, itu tidak buat masjid. Tapi Masya Allah, tidak berisi masjid. Itu kenapa tuh ragu menjawab bahwa sebagian besar umat ngaji apa tidak? Tidak. Awak je lah ngaji. Ya, mak awak dah ngaji ni kan. Macam ana misalnya sejak SD, sejak CD lagi, ya, sampai sekarang masih belajar. Masih juga dituduh orang tak paham agama. Kan ada juga orang mengatakan awak tak paham agama. Gagal pahamnya. Lucu juga judulnya, Wahabi gagal paham hadis ni. Tu baca hadis pertama bercaco dia, hadis kedua tak kemana-mana, hadis ketiga tak nyambung. Allah musta'an. Judulnya ngeri ya. Wahabi gagal paham hadis. Allah musta'an. Memang kalau orang gagal paham tuduh yang lain tak paham. Coba tengok orang-orang yang tak paham selalu wang tak paham dah katanya. Wang tak ngerti ni. Gitulah bahasa nanti debatnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, awak yang sudah
ngaji dari CD lagi, SD, pagi SD, sore MI, malam ngaji di Suwau, tahu Suwau? Enggak tahu tahu Suwau, musalla. Nah, itu kita sampai pula ke pondok pesantren 7 tahun. Ya kadang-kadang sering hampir bersambung antara siang dengan subuh besok kadang. Hampir bersambung. Kadang jam 2 belum juga tidur. Nanti jam 4 dah bangun lagi. Ustaz ya? Nah, pergi lagi ke Jakarta 2 tahun. Pergi Madinah 15 tahun. Ya. Tidur paling banyak 4 jam sehari semalam. Itu paling banyak tuh. Ustaz. Ngeri antum dengarnya ya. Baik. Ada yang lebih dahsyat lagi ya. 2 jam orang tuh tidur sehari semalam. Awak belum sanggup lagi dah. Nah, sudah itu sekarang masih ngaji tiap hari. Karena sebelum bertemu antum ini saya baca dulu tadi. Dari kemarin lagi dengar video, dengar kajian, dengar apa semuanya. Kemudian tadi baca buku tafsir beberapa, kemudian baca kitab dan sebagainya. Itu pun masih gemetar juga ketemu antum tuh. Nanti dibilang gagal paham lagi. Soal masih dibilang gagal paham. Coba bayangkan itu. Nah, subhanallah. Apalagi orang yang ngaji sekali setahun gitu. Jumat datang juga tapi bawa HP, ngurus bisnis juga, dia sedih HP kadang, atau nyandar di tiang masjid gitu kan, atau melalak tapi mencari berapa kesalahan Ustaz hari ini. Tiba-tiba lebih paham daripada orang yang belajar. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Kalau demikian halnya kaum muslimin tidak ngaji, kira-kira siapa yang diikutinya? Kalau tidak ngaji, siapa yang diikutinya? Ya tradisi. Apa yang ada di masyarakat. Itu pasti. Ya, kita kan juga dulu gitu kan. Kita kan juga dulu gitu. Apapun yang ada di masyarakat pasti kita ikuti. Alhamdulillah. Artinya banyak benarnya, ada sedikit yang masih perlu diluruskan. Banyak benarnya alhamdulillah. Tapi jangan dibuat seolah-olah tak boleh apa nih? Tak boleh berubah sedikit pun. Padahal banyak yang kadang-kadang sangat krusial kekeliruannya. Ya seperti yang banyaklah amalan-amalan yang kadang-kadang tidak berdasar. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi pasti akan mengundang debat karena pembelanya juga sudah banyak. Kaum muslimin. Itu udah ngantuk nampaknya. Enggak, saya enggak ngantuk dah. Ya, ini kan tadi gara-gara lampu mati nih. Ada alasan untuk nambah waktu. Kan injury time-nya banyak tadi. Ya, Ustaz, waktu apa namanya? Injury time itu apa artinya? Waktu yang terlewat. Antum hitung enggak berapa menit tadi? Enggak. Kalau enggak ada hitung pas apa kira-kira. Enggak boleh kurang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, akhirnya sangat menta'zim, mengkultuskan taat pada tradisi nenek moyang. Yang kedua, taklid berlebihan kepada para ulama dan para ahli ibadah. Karena kan tadi kan tidak berfungsi akal, kemudian tidak mau menerima dalil yang jelas. Kan tidak mau menerima kan? Orang-orang jahiliyah dulu tidak mau menerima keterangan jelas dari Nabi SAW. Ujung-ujungnya mereka akan mengikuti nenek moyang. Kemudian di agama-agama yang lebih dekat kepada nabinya, seperti yang dekat Nabi Isa, mereka punya ciri lagi, taklid kepada para ulamanya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Hanya mentaklid buta ulama dan para ahli ibadah. Ahli ibadah.
Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para ulama-ulamanya dan orang-orang ahli ibadahnya. Ahbar jamak habr. Habr itu alimnya, ulamanya. Ruhban itu jamak rahib. Rahib itu ahli ibadahnya. Makanya pemuka agama Yahudi biasanya orang-orang berilmu disebut ahbar. Pemuka agama Nasrani biasanya ahli-ahli ibadah kurang ilmu disebut ruhban. Makanya mereka menjadikan ulama-ulamanya dan ahli-ahli ibadahnya sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Ini kan Adi bin Hatim, dia sebelum Nabi datang dia kan ikut agama Nasrani. Dia sampaikan ke Nabi keberatannya. Ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah, tidak pernah beribadah kepada para ulama kami. Tidak pernah pula beribadah kepada para ubad ahli ibadah kami. Lalu Nabi tanyakan ke dia, alaisu idza ahallu al-haram istahlaltumu? Bukankah ketika ulama kalian itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut pula? Wa idza harramu ma ahallallah haramtumu, dan bila diharamkannya apa yang dihalalkan Allah kalian ikut juga? Qalu bala ya Rasulullah, betul. Fatilka ibadatuhum, ini masuk beribadah kepada mereka. Ini tafsirnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangnya dilarang, diharamkan, tetapi karena ada sebagian, bukan semua, tidak mungkin semua ulama sepakat untuk menghalalkan yang haram, tidak mungkin. Tapi kita lebih cenderung kepada yang menghalalkan. Apa sebab? Sesuai dengan saya ulang kembali, betul-betul dah ngantuk antum. Allah larang, sebagian besar ulama haramkan, bahkan hampir ijma', tetapi antum cari alasan untuk menghalalkan. Ada sebagian ulama yang menghalalkan. Apa contohnya? Nah, itu udah mulai kalau kita contoh mulai tersinggung antum lagi nanti. Nah, misalnya music. Ya, imam yang 4 sahabat radhiyallahu taala anhum, ya hampir ijma' lah. Katakan ijma' nanti tidak. Hampir ijma' ulama haramkannya. Tapi antum tetap mencari, kan ada ulama Ibnu Hazm yang menghalalkan. Alasan Ibnu Hazm sudah dijawab oleh para ulama, bahwa ketika dia mendhaifkan hadis tentang itu, banyak ulama jawabnya. Dijawab oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, dijawab oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani, dijawab oleh Imam dan sebelumnya sebenarnya sudah disahihkan oleh Imam Ad-Darqutni, kemudian oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Banyak ulama yang sudah mensahihkan hadis itu. Antum enggak. Kalau disahihkan berarti tidak ikut Ibnu Hazm kita lah. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan ini hal-hal yang sifatnya boleh katakan khilafiyah. Tapi ada hal-hal yang sama sekali tidak ada khilafnya. Tidak ada khilafnya di kalangan sahabat sama sekali. Misalnya adalah meminta kepada orang-orang yang diwalikan dan dikeramatkan. Ini ijma' sahabat tidak membolehkan meminta kepada wali yang kuburannya dikeramatkan. Tapi antum tetap mencari, kan ada syekh, ada ini, ada itu yang membolehkan. Maka yang seperti ini kaum muslimin menghalalkan yang diharamkan Allah tabaraka wa taala. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah. Kemudian taklid yang juga menyebabkan tidak mengikuti hidayah adalah taklid kepada para pemimpin, para raja, kepada para pemuka.
Ini biasanya orang-orang yang tidak punya daya. Mereka orang-orang lemah, tidak punya kuasa untuk itu. Tapi apakah mereka bebas? Tidak. Tidak bebas dari azab Allah SWT. Yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaqulun ya laitana ata'na Allah ata'na ar-rasula. Sebab orang-orang yang kuat seperti Bilal, seperti Ammar, ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah, seperti Khabbab. Karena apa budak-budak semua tu? Ya. Bukan budak kecil, budak bosa, hamba sahaya. Tapi mereka siap untuk berkorban apapun untuk beriman pada mengikuti hidayah. Tidak mau taklid buta kepada pemimpin-pemimpin. Jelas. Karena hidayah itu nampak cahayanya. Kebenaran itu nampak cahayanya. Terang benerang. Mereka tidak. Tidak beralasan, oh kami orang-orang hina. Tidak. Sebab nanti di akhirat, yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ketika hari itu wajah-wajah mereka diseret dalam api neraka, mereka berkata, andainya kita dulu taat pada Allah, taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu rabbana, mereka berkata, wahai Rabb kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Wahai Rabb kami dulu taat kepada pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, sehingga mereka menyesatkan jalan kami. Sekarang baru tahu. Dulu dah dikasih tahu tapi tidak mau tahu, takut pada yang punya petinggi takut pada petingginya, yang punya pemimpin takut pada pemimpinnya. Akhirnya mereka sama-sama masuk neraka, tidak mau beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana baru mereka mengaku bahwa mereka telah menyesatkan jalan kami. Rabbana atihim dhi'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, beri mereka azab yang berlipat dan beri laknat yang sebesar-besarnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, akibat daripada taklid tadi, taklid pada nenek moyang, taklid pada alim ulama dan ahli ibadah, taklid pada pembesar dan para pemimpin, yang terjadi apa? Mereka akhirnya nyaman dengan keadaan yang ada, mengikuti adat istiadat, budaya dan tradisi yang diwarisi, yang dimodifikasi, kemudian sebagiannya diislamisasi. Amalan-amalan syirik yang dilakukan sebelumnya, ya supaya tidak syirik, dibuatkan bacaan-bacaan tahlil, bacaan selawat mungkin. Ini mengantuk sesajen tentunya, tumbal, sema, iya, disembeli kerbau, kasih kepalanya. Awak kan kepala rupanya dikasih sama hantu. Nah, diantar biar terkesan islami, bacakan salawat, salawat badar misalnya, atau salawat nariyah, atau salawat kamilah, salawat munjiah dan sebagainya dikarang-karang, atau baca salawat tahlilan. Tidak mungkin, tidak syirik juga Ustaz lah baca tahlil, orang dalam tu dah baca salawat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ada yang mengusulkan banyak. Ada seorang kiai tingkat nasional, masya Allah, tokoh besar. Ya, besar nanti sesajen yang diberikan kepada Dewi Sri itu supaya islami. Dewi Sri tahu kan? Dewi apa namanya? Dewi padi ya. Ya, kalau diberikan, insya Allah padinya benar-benar. Ya, supaya islami, ganti mantra-mantra itu dengan salawatan katanya. Subhanallah. Jadi syirik Islami jadinya syirik syariat. Nasallahu salama. Akibat daripada apa? Mengikuti taklid kepada nenek moyang, taklid pada pemuka-pemuka, orang-orang besar. Ini yang terjadi di masa jahiliyah dulu dan akan tetap berlanjut bila jahiliyah masih ada. Jahiliyah itu kan jauh dari ilmu, walaupun cerdas. Ilmu tak didapat kecuali dengan dituntut.
Tidak bisa hanya dengan makan buah tertentu langsung dapat ilmu, tidak bisa. Ya, tidak bisa dengan makan buah. Nanti ya berkah, ada berkah, tapi berkah itu yang Allah tentukan ada berkahnya, bukan berkah yang dipilihkan oleh kiai. Ya, antum tertuduh pula tidak percaya berkah nanti. Mana kita setiap hari baca Allahumma barik lana, gitu kan? Minta berkah kita kepada sang pemberi berkah. Bukan saya tunjuk tiang ini berkah, antum duduk situ nanti langsung dapat ilmu nanti. Tidak bisa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Itu lemu namanya, itu lemu. Itu sudah duluan, dah tahu saya dulu tuh. Datuk saya juga gitu dulu. Amun Allah dia tiap populasan tuh seolah dan titiskan ilmu kamunya. Paham tak? Enggak ya? Mau enggak kamu tidur di atas pohon pulasan? Tahu pulasan? Nah, itulah Pak ya saya menjelaskannya. Tolong Pak tengok di Google, tampilkan buah pulasan. Iya, induknya rambutan lah lebih kurang. Yang kulitnya tebal itu, manis. Enggak tahu ya? Ayo kita ke Kampar besok, saya tunjukkan. Nah, tapi sekarang enggak musim kayaknya ya. Payah nyarinya. Intinya Datuk tuh nak salurkan lemunya ke awak melalui pohon pulasan. Untung nak jadi amu, kalau nak lah tasawuf dan ustaz pulasan. Allah ustaz. Untung tak mau gitu. Itu bukan ilmu tapi lemu tuh bisa tuh. Lemu bisa tuh. Nah, ngelmu ya. Masya Allah tuh. Antum tahu rupanya. Jangan-jangan punya. Mantan. Berarti sudah pengalaman juga rupanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat, yang kelima. Ya, setelah akal tidak difungsikan, kemudian panca indera tidak digunakan. Kemudian apa lagi? Apa? Taklid buta. Kemudian yang kelima adalah ittiba'ul hawa, mengikut hawa. Memang tidak tradisi, tidak ada paksaan dari nenek moyang, tidak ada. Juga bukan karena mengikut taklid buta kepada ulama tertentu atau ahli ibadah, tidak. Sekarang masalahnya bertentangan dengan hawa dan keinginan. Ini kalau saya kerjakan, saya ikuti, hilang kuasa saya. Seperti yang terjadi pada Heraklius. Dia mengakui semua yang disampaikan Nabi tentang yang sampaikan Abu Sufyan tentang Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar. Seperti inilah sifatnya dalam Taurat dan Injil. Bahkan dia bilang, andainya saya bisa sampai ke dia, saya akan bawakan sendalnya, saya akan cucikan kakinya. Dia bilang gitu. Dan kalau kau benar informasi ini Abu Sufyan, dia akan kuasai tempat saya berdiri ini. Beriman enggak dia? Dah beriman kan? Artinya dia sudah punya kepercayaan itu. Cuman tidak bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Apa sebab? Hawanya untuk berkuasa masih mendominasi. Coba ketika dia sampaikan ini di depan para pemuka agamanya, di depan pembesar negaranya, padahal dia kaisar tertingginya, ternyata mereka kalau masalah agama kokoh rupanya, tidak mau menerima. Akhirnya Heraklius khawatir bila mengikuti sang Nabi, dia kehilangan kekuasaannya yang tertinggi, hawa. Kira-kira di kita kan ada juga kan, sekali-sekali awak tahu tapi ikut hawa masih mendominasi. Tidak mau kita mengikuti kebenaran itu karena hawa. Nah, mengikuti hawa itu juga jahiliyah. Yang keenam, di antara cara mereka yang nanti menyesal akibat tidak mau mendengar dan tahu tidak menggunakan akal yang sehat, di mana mereka mengikuti praduga, perkiraan. Mereka mengira itu yang benar, ini salah. Apa alasannya? Dugaan. Ada bukti?
Tidak. Ada dalil? Tidak. Menduga-duga. Nah, cara berpikir seperti ini bila ditiru oleh umat Islam, dan memang ada yang meniru seperti ini, sehingga mereka akhirnya berkeyakinan dengan dugaan. Allah katakan begini, menurut mereka kalau begini mesti begitu. Akhirnya mereka merubah apa yang Allah inginkan dan yang Rasul katakan, dirubahnya. Karena apa? Mengikuti perkiraan. Mereka punya bukti? Tidak. Misalnya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang surga dan neraka, tentang azab kubur, tentang hari kiamat, tentang takdir. Punya bukti mereka bahwa takdir tidak ada? Enggak ada bukti. Kan tidak ada yang sampai meneliti ke Lauhul Mahfuz, kan tidak ada. Ada peneliti yang sampai ke Lauhul Mahfuz? Enggak ada. Mereka mengingkari misalnya Allah di atas, ada yang sampai ke aras? Enggak ada. Hanya dugaan. Sebab kalau seandainya Allah di atas aras, pasti aras lebih besar. Dugaan atau nyata? Dugaan. Akhirnya dugaan lebih mendominasi daripada berita yang disampaikan. Jadi yang diikutinya adalah dugaan. Demikian dulu orang-orang jahiliyah menduga bahwa nenek moyangnya di surga. Maka mereka mengikuti nenek moyangnya. Dugaan. Selamat. Makanya beragama ini tidak bisa hanya dengan dugaan. Karena Allah ingatkan, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, dugaan-dugaan itulah yang paling banyak diikuti orang. Maka Allah ingatkan kita, wa in tuti' man aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikuti sebagian besar manusia, mereka sesatkan kamu dari jalan Allah. Apa sebab? Iyattabi'una illa dhanna. Sebab yang mereka ikuti tidak lain hanya perkiraan. Wa inhum illa yakhrusun. Mereka hanya menerka-nerka, hanya mengira. Wa qala ta'ala wa ma yattabi' aktsaruhum illa dhanna. Sebagian besar mereka tak mengikuti kecuali perkiraan. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'ah. Dugaan tidak bisa menentukan kebenaran sedikit pun. Innallaha alimun bima yaf'alun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Inilah ciri khas ya orang-orang yang dulu tidak menggunakan pikirannya yang mereka akui di akhirat. Tapi di dunia mereka mengakui paling ini tak jadi selesai, nampaknya saya nak mulai selesai tapi belum juga. Mereka mengakui paling pandai berpikir, tapi di akhirat ngaku enggak berpikir. Nah, inilah dasar cara mereka berpikir, yaitu mengikuti subhanallah. Yang terakhir, saya mulai yang terakhir, mengikuti perkiraan. Yang kedua, mengikuti hawa. Yang ketiga, yang ketiga, mengingkari bukti-bukti yang nyata, keterangan-keterangan yang nyata, akibat taklid buta pada ulama, pada nenek moyang, pada pemimpin dan para pemuka. Ya terus setelah itu yang keempat lagi, hawa sudah tadi, yaitu tidak mau percaya kecuali pada yang sifatnya konkret, yang nampak aja, dan nampak pun tidak percaya juga. Ya, mengikut kecuali yang nampak. Yang kelima, yang kelima, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yaitu percaya pada dongeng dan khurafat serta takhyul, TBC. Nah, kan yang pertama atau yang terakhir adalah tidak menggunakan indera dengan baik. Dia terlihat tapi tidak nampak. Ini lihatnya tapi tidak nampak. Allah katakan wara'aitahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Kalau tengok dia menelotot kamu tapi mereka tidak melihatmu. Dia mandang kita tapi terbayang kemana-mana dia.
Ada. Nah. Dia mendengar tapi tidak masuk. Atau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nasallallahu alaihi afiyah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semoga Allah SWT menjauhkan kita daripada mengatakan sesuatu nanti di akhirat, la kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Walaupun ayat ini turun pada orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah menyebutkan ini kepada kita untuk menjauhi cara mereka berpikir. Sebab mereka mengaku di dunia paling berpikir. Sedangkan pengikut Nabi itu sufaha menurut mereka. Kan Allah katakan wa idza qila lahum ittabi'u wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Bila dikatakan kepada mereka berimanlah seperti berimannya para sahabat itu manusia, pengikut Nabi para sahabat, qalu anu'minu kama amana sufaha. Mana mungkin kami beriman seperti berimannya orang-orang dungu itu? Kan orang dungu katanya para sahabat tuh. Jadi kalau ada orang yang menghina dai-dai ke sunnah hari ini dengan bongak, bodoh, dungu, tidak berakal, tidak menggunakan akal sebagainya, biasa. Karena memang dulu pengikut Nabi yang tidak banyak menolak dengan pikiran dianggap orang tidak punya pikiran. Dianggap begitu. Sebab orang nak menggunakan akalnya untuk menolak yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siap-siap aja dia dibilang tidak berakal, tidak pandai berlogika, pokoknya tidak pandai semuanya. Nah, semoga Allah jauhkan kita dari hal yang demikian. Ya, tapi mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi orang-orang yang wa may yuti'illaha wa may yuti'ir rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, yaitu yang mereka yang mengikuti para nabi dengan sebaik-baiknya. Saya kira sudah sangat jelas dan sudah terang, maka tidak ada yang perlu lagi diperterangkan. Artinya tidak ada pertanyaan lagi. Ya saya? Assalamualaikum. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.